Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oh, Ya, baik, Waalaikumsalam mohon warahmatullahi maaf wabarakatuh. mungkin banyak yang terkendala teknis ya, karena malam ini posisinya mungkin di beberapa daerah hujan deras ya. Tadi juga ada yang izin nggak bisa ikut karena mungkin ada terkendala koneksi dan mungkin mati lampu. Jadi pertemuan ke-7 ini menurut saya ini lumayan penting ya, karena kita akan membahas mengenai mekanisme ujian tengah semester. Ya, suara saya sudah jelas ya? Ya Pak, jelas. Jelas ya. Oke, karena ada background suara hujan ini. Oke, di sini saya akan menyampaikan bahwa untuk ujian tengah semester, kalau sesuai jadwal ya, seharusnya kan minggu depan, tapi karena ada edaran dari rektor, CC dari wakil rektor itu bahwa untuk ujian tengah semester itu dimulai sekitar 8 November, jadi masih ada waktu kurang lebih 2 minggu lagi. Nah, kenapa saya perlu sampaikan di sini bahwa untuk perkuliahan ke-7 ini saya akan menyampaikan mengenai mekanisme UTS, sehingga untuk UTS ini adalah berupa project, sehingga nanti kalian bisa menyicil ya, bisa mengerjakan waktunya lebih lama gitu ya. Untuk estimasi pengerjaannya nanti bisa sekitar 3 minggu ya, dibandingkan kalau saya sampaikan nanti ketika minggu UTS itu waktunya juga mepet ya, makanya saya sampaikan dari sekarang sehingga nanti kalian bisa mulai mengerjakan. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan? Saya akan coba presentasikan untuk mekanismenya. Sudah muncul untuk slide-nya? sudah Pak. Sudah ya? Ya Pak. Baik. Baik, untuk pemrograman perangkat bergerak pertemuan 7 ini penjelasan mengenai ujian tengah semester. Saya akan menyampaikan yang pertama adalah bahwa pertemuan 7 ini adalah pembahasan mekanisme UTS plus nanti silakan lakukan absen di Kulino. Ya, nanti absen setelah ini di Kulino atau mungkin sekarang bisa disambil untuk absen bahwa kemarin itu sempat ada edaran bahwa ada beberapa mahasiswa yang absennya di bawah 2 kali ya, padahal seharusnya sudah 5 ataupun 6. Nah, kalau sama sekarang harusnya sudah 7 ya. Jadi penting dicatat bahwa absen yang tercatat dan terekam ke Siadin itu adalah absen yang ada di Kulino. Jadi kalau kalian sudah absen di forum yang ada di Kulino itu sudah aman istilahnya untuk kehadiran ya. Jadi tolong walaupun misalkan malam tidak bisa ikut meet atau misalkan tidak bisa absen di malam itu juga ya, untuk Kamis malam itu kalian bisa absen di besoknya ya, karena untuk mata kuliah ini saya beri waktu absen itu 5 hari ya, jadi ada 5 hari untuk absen. Jadi absen ini dianggap penting ya untuk merekap kehadiran kalian. Lalu nanti untuk rekaman akan saya upload ya, karena di sini ada beberapa tadi yang izin juga, ada acara keluarga, kemudian ada yang mati lampu, ada yang masih di jalan dan lain sebagainya. Pokoknya yang ketinggalan atau tidak hadir nanti akan di-upload. Dan tentunya yang ikut meet nanti saya akan memberikan nilai tambah ya, +1 untuk yang ikut, +2 untuk yang ikut dan menyalakan video. Kemudian untuk yang UTS ini nanti berupa project individu ya. UTS ini berupa project individu, penjelasannya seperti apa? Ini saya akan jelaskan di next slide. Ya, untuk penjelasan UTS, jadi untuk waktunya dulu saya jelaskan bahwa waktu pengerjaan project ini kurang lebih 3 minggu ya. Ini tidak usah khawatir karena apa yang dikerjakan itu sudah mencakup apa yang sudah dipelajari dan kita nanti sebatas hanya kepada desain ya.
belum sampai kepada fungsionalitas yang terkait dengan database. Ya, lebih pada desain-desainnya saja. Ya, ini kurang lebih waktunya 3 minggu. Nanti bisa mulai menyicil dari sekarang sampai maksimal pengumpulan adalah 10 November. Ya. Nah, lalu seperti apa untuk mekanismenya? Nah, untuk mekanisme UTS-nya, jadi ini pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari sebuah ide aplikasi Android yang akan kalian kembangkan. Tentunya kemudian nanti kalian analisa. Lalu yang kedua adalah merancang desainnya, desain tampilannya atau desain layoutnya yang dibutuhkan. Lalu setelah mendesain ya, mungkin kalian bisa desain di Figma, di CorelDRAW atau di Photoshop atau di yang lain. Nanti diimplementasikan hasil rancangan tersebut menjadi layout Android dalam format XML ya, nanti dalam bentuk project Android Studio. Kemudian yang paling penting nomor 4 adalah ide setiap orang atau setiap mahasiswa ini wajib berbeda topik atau temanya. Nah, nanti sistemnya adalah silakan japri kalau sudah punya topik. Sistemnya adalah booking. Siapa cepat dia dapat. Nanti kalian japri satu persatu ke WA saya. Nanti siapa yang duluan itu yang dapat. Misalkan satu orang membooking japri ke WA saya dengan format. Nah, ini ada formatnya ya. Ada formatnya, kelas, strip name, strip nama, strip topik usulan. Contoh, di sini kelasnya adalah 4516, strip name-nya misalkan A11 2020 misalkan 12345, strip namanya Mason Mount, kemudian strip aplikasi cara ternak ayam. Pak, saya mau mengembangkan desain aplikasi untuk aplikasi cara ternak ayam. Nah, silakan. Nanti di WA-kan ke saya. Saya nanti yang akan posting di grup WA. Jadi kalian cukup japri saja ke saya kalau sudah punya ide. Nah, biasanya ketika saya menjelaskan ini sudah ada yang japri. Nah, nanti sebentar lagi paling ada yang japri ke saya. Ya, karena apa? Kalau duluan japri biasanya kan bisa memilih bebas ya, apa saja. Nanti kalau selanjutnya biasanya sudah dipakai oleh orang lain dan itu tidak diperbolehkan. Oke, kemudian japrinya mohon harus sesuai format yang saya berikan di sini. Ya, ya. Ini ya, format japrinya dicetak tebal. Kemudian jika japrinya tidak sesuai format, nanti akan di skip dan akan masuk antrian selanjutnya. Ya, biasanya kalau japri itu kan paling duluan itu japrinya ada di paling bawah. Nanti akan diurutkan dari paling bawah sampai yang paling atas. Itu nanti yang akan saya posting di grup WA. Oke, sampai sini untuk ide aplikasi dan cara pengusulan idenya ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke yang lain kriteria. Silakan tanya Pak. Pertanyaan, silakan. Izin bertanya Pak. Misal untuk pengaplikasian atau ide desain aplikasi, kita menggunakan pihak ketiga, contohnya Adobe XD, itu apa diperbolehkan? Pakai apa? Seperti kayak ada Figma, Adobe XD, Data, Boleh. seperti itu. Boleh. Untuk desainnya kan? Untuk desainnya kan? Iya Pak, untuk desainnya. Boleh, boleh, boleh sekali, sangat boleh. Jadi untuk desain itu melalui 3 platform itu, dan untuk implementasinya lewat Android Studio. Ya, betul, betul seperti itu. Boleh. Terima kasih Pak. Ya, jadi boleh ya. Kalian mau desain di Figma, di misal di CorelDRAW, di tools apapun boleh, silakan nanti langsung diimplementasikan di Android Studio-nya ya. Nanti yang saya nilai adalah dari sisi desain dan pengimplementasian di Android Studio-nya. Nah, ini kan ya.
rancangannya ini boleh dimanapun bebas, kemudian nanti diimplementasikan. Nah, tentunya di sini nanti ada kriteria-kriteria apa yang harus ada di dalam aplikasi tersebut, ya. Sebelum saya lanjut, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya lagi, Pak. Oke, saya lanjut. Ya, silakan. Untuk pengumpulannya itu berupa penjelasan dari video di YouTube atau berupa pengumpulan seperti biasa Pak, zip gitu Pak? Ya, ada dua ya, seperti biasa. Satu file project Android Studio-nya, yang satu hasil presentasi aplikasinya. Seperti biasa ada dua ya. Jelas ya Mas ya? Baik Pak. Nah, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya mengenai pengumpulannya. Oke, saya ke penjelasan kriteria dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di sela. Pak, saya mau bertanya gitu ya. Oke, saya ke penjelasan kriterianya dulu. Jadi, apa yang harus ada di dalam proyek kalian? Jadi, ini menyesuaikan dengan kriteria apa yang sudah pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Proyek yang dikerjakan setidaknya harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, pastinya mempunyai tampilan splash screen ya. Tahu splash screen ya? Dia muncul misalkan tampilan awal itu 1 detik. Nah, biasanya kemarin di contoh itu 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, nanti untuk proyek UTS dimohon membuat splash screen-nya minimal 3 detik atau 1000 milisecond dan maksimal 5 detik. Nah, ini untuk splash screen-nya. Tidak perlu terlalu lambat, terlalu sedikit ya. Misalkan 1 detik itu nanti terlalu cepat, sehingga saya melihat splash screen-nya mungkin bisa saja saya anggap tidak ada splash screen-nya ya, karena mungkin terlalu cepat. Nah, nanti silakan dibuat splash screen-nya minimal 3 detik. Ya, tinggal ganti menjadi 3000 milisecond. Atau maksimal 5 detik. Oke, paling lama 5 detik. Ya, jangan sampai membuat splash screen sampai 1 menit, itu terlalu lama ya. Nah, ini jadi catatan minimal 3 detik, maksimal 5 detik. Kemudian yang kedua kriterianya nanti harus ada interaksi antar tampilan ya. Tampilan satu ke tampilan lainnya ya, tentunya dari activity satu ke activity yang lain. Bisa menggunakan intent ataupun fragment. Seperti contoh yang kemarin, misalkan kita dari halaman login pindah ke halaman utama atau di situ menampilkan sukses nanti masuk ke halaman utama. Itu adalah salah satu contoh interaksi ya dari satu activity ke activity yang lain. Ada juga misalkan kita di tampilan login kemudian kita klik ke forgot password. Nah, itu nanti kita akan muncul halaman forgot password. Nah, itu juga bisa disebut sebagai interaksi ya. Jadi ada satu perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain. Nah, itu nanti jika bisa maksimal ada perpindahan yang menggunakan intent ataupun fragment, nanti nilainya bisa 20 poin maksimal ya. Nah, tentunya karena ini tadi terkait dengan desain, saya juga akan melihat desainnya. Kalau desainnya polosan, putih, ya tentunya berbeda dengan yang mendesain lebih baik gitu ya. Nanti poin maksimalnya bisa berbeda. Kemudian yang ketiga, yang C ini kriteria yang ketiga adalah terkait dengan recycler view. Nanti pastikan ada menampilkan data yang terkait dalam dengan recycler view. Nanti kalau mau lebih bagus ya bisa pakai grid view. Grid view ya. Nah, recycler view misalkan kalian mengusulkan di sini belum ada yang mengusulkan ya. Belum ada yang WA saya. Nah, saya coba yang kelas lain. Misalkan
aplikasi penjualan aksesoris komputer. Nah, di situ menampilkan Reseller View, ada mouse, kemudian misalkan ada keyboard, ada monitor, ada speaker dan lain sebagainya. Nah, di situ contoh Reseller View-nya. Nah, kalau mau lebih bagus bisa pakai Quick View. Nanti saya lihat juga desainnya seperti apa. Kalau desainnya bagus, ya nanti bisa dapat poin maksimal 25. Tapi kalau desainnya polosan, biasa saja, default, ya nilainya juga tidak akan maksimal. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, adanya validasi input. Ya, seperti dicontohkan kemarin adalah misalkan saya mau menginputkan NIM, menginputkan email egia.bsn.dinus.ac.id. Wah, ternyata ini emailnya tidak valid. Nah, nanti akan muncul notifikasi bahwa emailnya tidak valid. Nah, ini biasanya kalau email itu kan ada @ ya, @. Nah, ini bsn.dinus.ac.id. Nah, ini baru bisa valid, baru bisa masuk. Nanti ada validasinya. Ya, tapi nanti tidak masuk ke database dulu, kita hanya untuk tampilannya saja. Tapi tentunya ada validasinya. Oke, itu nanti jika setiap form yang kalian buat, misalkan ada form login, form registrasi, form misalkan forgot password, ada form misalkan tadi pembelian aksesoris, misalkan di situ kan biasanya input form jumlahnya berapa, kemudian ada catatan, misalkan tolong warna keyboardnya yang warna hitam ataupun warna putih. Nah, itu nanti harus divalidasi setiap inputannya. Oke, kemudian yang kelima atau yang E ini terdapat minimal 5 tampilan layar ya. 5 tampilan layar di sini dimaksudkan bahwa untuk setiap halaman yang memiliki tampilan sama itu dihitung 1. Nah, biasanya untuk yang berbeda itu saya contohkan ini ada login itu 1 tampilan. Kemudian misalkan registrasi itu 1 tampilan. Kemudian misalkan ada forgot password itu kan tampilannya beda lagi. Itu 3. Kemudian misalkan masuk ke halaman utama. Setelah login itu kan masuk halaman utama. Nah, halaman utamanya itu 1 tampilan. Kemudian misalkan menampilkan Reseller View. Reseller View itu tidak saya hitung sebagai poin yang E karena Reseller View masuk ke dalam poin 3. Tetapi untuk Reseller View kan biasanya akan ada listnya ya, ada listnya Reseller View. List Reseller View di dalamnya misalkan tadi saya punya tampilan mouse, kemudian ada tampilan keyboard misalkan untuk yang aksesoris komputer ya. Nah, ketika diklik mouse itu kan akan menampilkan misalkan deskripsi. Itu akan menjadi 1 tampilan lagi. Itu menampilkan 1 tampilan lagi. Nah, ini sudah minimal 5. Nah, kalau kalian menambahkan lagi itu akan lebih maksimal lagi. Misalkan ada tampilan untuk apa ya? Logout, misalkan di situ nanti muncul notifikasi Anda berhasil logout. Itu beda lagi. Nah, di sini sudah ada 6. Nah, nanti pastikan kalian sudah memiliki 5 tampilan layar yang berbeda. Itu nanti nilainya bisa maksimal 20 poin. Oke, untuk ini minimal kriterianya, nanti silakan berkreasi, bisa menambah gambar, audio, video, dan tentunya kalian bisa mendesain sekreatif mungkin sesuai dengan passion kalian. Ini sampai saat ini belum ada yang booking aplikasinya ya, mungkin belum ada ide. Sini saya akan contohkan untuk ide-ide yang sudah diusulkan oleh teman kalian. Ya, aplikasi cara booking jasa videografi, aplikasi toko sepatu online, aplikasi galeri action figure, aplikasi beli
voucher listrik online, aplikasi penjualan aksesoris komputer, aplikasi toko sayur online, aplikasi penjualan baju bayi, aplikasi rental PlayStation, aplikasi bacaan sholat, aplikasi kumpulan hadis, aplikasi penjualan jajanan pasar atau kue pasar. Nah, aplikasi penjualan baju batik. Nah, ini contoh-contoh yang sudah diambil oleh teman kalian. Nanti kalian bisa mengusulkan ya. Mungkin kalau sudah ada idenya bisa langsung japri ke saya. Oke, untuk pertanyaan lewat chat nanti ya, saya belum bisa melihat chatnya ya. Silakan kalau mau bertanya bisa lewat voice. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, mau tanya Pak, Ya. kalau pas mau ngeran kan Pak, layar HP-nya kan beda-beda Pak, itu kan nanti kan mempengaruhi tampilannya juga Pak, itu adalah patokannya Pak berapa inch gitu Pak? Pakai yang Pixel atau Nexus 6 saja yang seperti yang saya tutorialkan itu. Atau kamu kalau membuat project itu dibuat satu resolusi saja, jangan sampai ganti-ganti untuk virtual device-nya atau HP-nya. Pastikan running di device yang sama atau virtual device yang sama. Jangan ganti-ganti ketika membuat project. Jadi nanti tampilannya nggak berubah-ubah. Paham ya? Ya Pak, paham Pak. Nanti Ya. kalau Pak Eki-nya yang ngecek tuh pakainya itu ya Pak, Nexus 6. Saya ngeceknya biasanya via videonya, Mas. Ya Pak, baik Pak. Ya, saya cek videonya. Nanti kalau videonya sudah oke, saya nggak ngecek projectnya. Tapi kalau videonya kok ada kecurigaan, nanti saya akan running projectnya. Itu ya. Biasanya saya cek dari videonya dulu. Oke, videonya mulus, tidak ada yang mencurigakan. Nanti saya sudah selesai. Tapi kalau videonya mencurigakan, saya akan buka projectnya. Itu ya, Mas ya. Ya Pak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi sebelum lanjut? Lanjut ya, lanjut ya. Ya lanjut. Oke, lanjut. Lanjutkan ke, nah ini pengumpulan nih. Ini terkait pengumpulan ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa UTS-nya berupa project individu. Kemudian waktu pengerjaannya kurang lebih 3 minggu dimulai dari sekarang sampai 10 November ya. Kalian punya banyak waktu karena yang sebelum-sebelumnya waktunya mepet paling 10 hari ataupun hanya maksimal 2 minggu. Nah, untuk semester ini memang ada keistimewaan ya karena waktu start kuliahnya itu untuk semester lama itu biasanya mulainya dari September. Sedangkan mahasiswa baru itu baru start dari 4 Oktober. Jadi kita punya tabungan pertemuan seharusnya. Nah, sehingga waktu kalian untuk mengerjakan juga lumayan ada waktu tambahan. Nah, sedangkan UTS-nya itu bareng ya. Kalau dari perhitungan edaran itu tanggal 8, sehingga kalian bisa mengerjakan dari sekarang. Ketika nanti ujian 10 November itu tanggal berapa ya? Hari apa ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu ya. Jadi sebelum itu sudah mengumpulkan sehingga hari Kamis pas hari H-nya itu bisa langsung saya nilai. Nah, makanya dikerjakan dari sekarang saja. Kemudian project nantinya didemokan dalam bentuk video minimal 3 menit ya. Karena kalau di tugas-tugas itu kan tampilannya juga tidak terlalu banyak, singkat. Kalau di sini ini harus memenuhi kriteria, harus kalian jelaskan. Misalkan dari proses buka projectnya, ini project yang sudah saya buat, misalkan mengenai aplikasi aksesoris komputer, kemudian saya akan running, di situ muncul splash screen-nya, kalian jelaskan splash screen-nya,
Ini menggunakan waktu misalkan 3 detik. Lalu ada interaksi di sini, halaman utamanya adalah halaman misalkan dari login dulu, kemudian nanti masuk ke halaman utama, kemudian menampilkan recycler view, kemudian saya akan coba registrasi, di situ memasukkan input, lalu kalian hitung 5 tampilan layar yang berbeda. Misalkan ini login 1, kemudian registrasi 2, forgot password 3, halaman utama 4, list recycler view most ini 5, kemudian logout ini 6. Nah, sehingga nanti bisa memenuhi itu minimal 3 menit. Kalau maksimalnya bebas. Kalian mau presentasi selama 1 jam juga boleh. Ya, tapi kalau bisa ya jangan terlalu lama juga ya. Maksimal biasanya paling lama itu 10 menit ya. Nggak akan ada yang presentasi sampai setengah jam, kecuali memang project besar gitu ya, karena ini project simple dan sederhana, paling maksimal juga 10 menit. Kemudian tadi sesuai dengan pertanyaan yang ada di awal, bahwa video ini di-upload boleh di YouTube, boleh di Google Drive, tapi pastikan tanpa request akses ya, karena dari beberapa tugas yang sudah saya random checking itu ada beberapa yang memang request akses ya, jadi sehingga tidak bisa saya buka. Nah, harusnya di public, ataupun bisa pakai platform lain menggunakan misalkan Dropbox ataupun OneDrive dan lain sebagainya, yang link-link yang bisa diakses ya. Kemudian pengumpulannya nanti via Kulino. Nah, setelah ini saya akan buka Kulinonya ya untuk penjelasan lebih lanjut. Kemudian untuk video penjelasan atau presentasinya di sini saya akan ubah. Jadi presentasi ini seperti biasa nanti wajib bersuara. Tidak hanya klik-klik saja tanpa ada penjelasan. Kalau untuk menampilkan wajah di sini saya tambahkan opsional ya, tapi kalau suara itu wajib menjelaskan. Nah, kalau opsional biasanya ada nilai tambah. Ya, tambahkan nilainya kalau ada suaranya dan ada wajahnya. Tapi kalau suara ini wajib. Jadi sambil menjelaskan ya presentasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Tidak ada. Oke. Ini masih muncul slide saya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya, kita ke diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang terlewat. Saya akan coba hentikan presentasi. Ada di chat ini apa ya? Jika desainnya bagus, tapi waktu diimplementasikan di Android Studio jadi lebih sederhana, maksudnya gimana? Harusnya aja bagus juga kalau desainnya bagus. Ya, harusnya ya bagus juga. Masa jadi berubah, kan jadi aneh. Pokoknya catatannya yang penting kalian bisa memenuhi tadi ya, kriteria-kriteria yang tadi. Yang ada 5 kriteria itu. Nah, itu bisa memenuhi itu sudah bagus. Oke, saya akan coba buka ke Kulino. Sudah muncul Kulinonya? Sudah muncul? Sudah ya? Oke, pertemuan 7 nanti silakan langsung absen ya di sini, absen pertemuan 7. Sudah ada yang absen belum nih? Sudah ada absen yang 4 orang ya. Nah, ini sudah ada yang mengusulkan nih. Nah, silakan langsung japri saja, kalau sudah punya ide langsung japri. Nanti saya akan posting di grup secara berkala ya.
paling nanti jam 9 malam saya posting, biar nunggu yang lain dulu. Jadi nggak satu japri terus saya posting, nggak. Tapi saya akan collect dulu beberapa, nanti kalau sudah misalkan ada 10, saya posting di grup. Tapi kalau misalkan japrinya tidak sesuai format, saya akan balas, tolong sesuaikan formatnya. Atau misalkan japrinya sudah sama dengan topik yang diusulkan temennya, maka nanti akan saya minta ganti juga. Oke, selanjutnya di sini tampil ujian tengah semester ya. Setelah pertemuan 7 ini ada ujian tengah semester sudah muncul ya. Muncul ya. Muncul nggak? Muncul ya. Oke, di sini sudah saya jelaskan tadi deskripsi project UTS-nya sama. Kemudian kriteria penilaian juga ada. Nanti kalau yang ketinggalan bisa cek di Kulino. Kemudian instruksi pengumpulan. Nah, untuk instruksi pengumpulan ini, tolong untuk penamaan nanti pakai kode kelas ya. Kode kelas kalian ini 4516 underscore NIM underscore nama lengkap underscore UTS PBB. Nanti ketika membuat project di Android Studio, pastikan namanya adalah ini. Contoh penamaannya 4516 underscore NIM-nya underscore nama underscore UTS PPB. Kemudian waktu pengerjaan dan pengumpulan project 3 minggu kurang lebih dari sekarang sampai 10 November jam 12 kurang 5 menit malam ya. Projectnya nanti didemokan dalam bentuk video minimal 3 menit. Kemudian videonya boleh diupload di YouTube atau Google Drive ya seperti tugas-tugas sebelumnya. Lalu di sini saya edit dulu untuk tadi wajah ya. Untuk presentasi wajib menampilkan suara dan wajah ini tampilkan opsional. Kalau misalkan malu nggak mau ada wajahnya boleh. Tapi yang menampilkan wajah ya, kalau misalkan malu juga boleh pakai masker, itu saya hitung menampilkan wajah. Misalkan malu tapi setengah-setengah ya pakai masker. Video menampilkan wajah ini saya hitung opsional, tapi ada nilai tambah. Kalau suara itu wajib. Nah, waktunya sampai 10 November. Nah, ini sudah ada 3 orang, Mbak Elia, aplikasi doa sehari-hari, kemudian Mas Muhammad Naufal Firdana, aplikasi pengadopsian hewan peliharaan. Oke, ini bisa masuk ini karena belum ada ya. Kemudian Mbak Indah Aulia, aplikasi absensi karyawan, ini juga bisa ya, karena belum ada yang mengusulkan. Ada lagi aplikasi pembelian ayam goreng. Nah, ini juga bisa. Silakan. Nanti saya posting di grup. Pokoknya yang duluan yang duluan japri, kalau topiknya sama yang duluan yang berhak gitu ya. Oke, untuk pengumpulan nanti saya akan coba switch role ke mahasiswa dulu. Nah, ini juga ada aplikasi informasi beasiswa dan lowongan kerja. Ini juga bisa ya. Saya switch role dulu ke mahasiswa, jadi sebentar. Oke, saya switch role dulu. Switch role ke mahasiswa, jadi ini tampilan mahasiswa. Nanti untuk pengumpulan UTS nanti tinggal diklik saja, kumpulkan tugas proyek UTS, tinggal diklik kalau sudah selesai. Di sini nanti dibaca dulu, tolong dibaca dulu untuk setiap instruksinya. Kalau misalkan ada yang terlewat, dibaca dulu dari deskripsi project, kriteria, instruksi pengumpulan. Nah, di sini waktunya kurang lebih 3 minggu atau 20 hari 4 jam kalau dari sekarang.
Nanti tinggal add submission di sini. Ini saya beri tutorialnya ya. Add submission, kemudian nah, kalian tulis yang online text saja ya, yang online text. Kemudian misalkan kalau mau pakai pembuka boleh, Assalamualaikum misalkan. Atau misalkan misalkan ngumpulkannya pagi atau siang, misalkan selamat siang, bla 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 bla. Berikut link tugas UTS ya atau project UTS. Nah, yang pertama dikumpulkan adalah link project. Ya, ini file Android Studio-nya ya, project Android Studio-nya. Biasanya linknya berupa di Google Drive ya, ini saya contohkan. Kemudian link yang kedua adalah link video presentasi atau link video ya. Ini bisa di Drive atau misalkan di YouTube. Nah, jadi kalian cukup mengumpulkan seperti ini saja. Link projectnya kalian simpan di Drive, kemudian link videonya kalian simpan di YouTube, kalian cantumkan linknya saja. Seperti ini, terima kasih. Misalkan. Nah, ini sudah cukup ya. Selamat siang, misalkan mau ditambahkan NIM. Sebenarnya ada sih, kalau NIM udah otomatis di sini. Misalkan kalau mau lebih lengkap seperti ini ya. Jadi nanti ketika mengumpulkan cukup online text saja, kalian tuliskan link projectnya, tuliskan link videonya, tidak perlu dibuat RAR kemudian kalian upload di sini, tidak perlu ya. Kalian langsung tulis linknya saja. Itu. Jadi untuk filenya kalian upload di Google Drive atau di YouTube untuk videonya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada yang japri lagi, aplikasi informasi COVID-19. Oke, ini juga masuk. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Saya tutup sini. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup saya akan Permisi Pak, mau tanya Pak. Oh ya, silakan Mas Taus. Pak, saya ada saran sih Pak untuk biar semuanya tahu untuk pembuatannya itu dibuat kayak Google Form atau Google Sheet gitu Pak, buat tahu tiap orang tuh buat aplikasi apa gitu Pak, biar nggak ada tabrakan. Oh, nggak perlu. Kalau sistemnya kan Japri ini. Sistemnya kan Japri. Japri kan saya yang filter. Oh, takutnya kan nanti ada yang sama gitu buat. Ya, kalau sama kan saya Japri saya balas Japrinya. Oke, Pak. Jadi gini ya, kalian Japri ke saya, topiknya kalau tidak saya balas, nanti saya langsung posting di grup. Tapi kalau misalkan saya balas WA-nya, berarti nanti balas saya misalkan Mas atau Mbak ini topiknya sudah digunakan oleh temannya, silahkan diganti. Nah, nanti seperti itu. Pokoknya saya yang filter. Kemudian kalau filter saya misalkan lolos, kok ternyata ada yang sama, nanti kalian cek di grup, Pak nomor 1 dan nomor 20 sama misalkan. Nah, nanti saya akan konfirmasi yang nomor 20 itu minta saya ganti dan nanti diminta untuk japri ulang misalkan seperti itu. Jadi pokoknya urutannya nanti sesuai urutan japri dan benar atau tidak format yang dijaprikan gitu. Jadi dari bawah sampai atas pokoknya yang bawah itu nanti akan jadi nomor 1 dan seterusnya. Di sini tidak terlalu banyak masalah sih karena ini hanya satu kelas dan maksimal pun hanya 35-an ya, 30. Nah, kelas lain saja yang 2 kelas ada sekitar 80 sudah ini sih sudah clear gitu ya, tidak ada masalah. Itu ya Mas Taus ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan ada tanggapan lagi atau diskusi lagi.
Belum ada? Oke, saya Izin ini ya. bertanya, Pak. Oh iya, Mas Haris. Misal saya udah ambil topik ini, Pak, misal topik A, terus udah dicoba, terus kayak, oh susah ini. Itu gimana prosedurnya, Pak, nanti? Ganti, mau ganti? Iya, misal ganti gitu. Boleh. Jadi prosedur ganti, misalkan Mas Haris ini malam ini WA saya, kemudian topiknya oke ACC saya posting di grup. Kemudian 5 hari kemudian Pak, saya mau ganti. Boleh, tapi dilihat di grup, di list grup itu jangan sampai sama yang sudah ada di grup itu. Paham ya maksudnya ya? Mengusulkan topik baru, tapi jangan sampai sama dengan yang ada di list grup itu, punya temennya. Tinggal japri ulang saja. Itu Mas Haris, Baik, Pak. jelas ya. Ya ada lagi? Cukup? Oke, silakan dinyalakan videonya. Saya akan coba ya. Ini Mas, ini ada siapa nih? Mas Harun mengusulkan topiknya tidak seperti ini ya, tapi pakai format yang tadi sudah saya tentukan. Nanti kalau tidak sesuai format, saya akan skip. Baik, Pak. Ya. Oke, silakan dinyalakan videonya. Saya tunggu sampai 7:21, nanti saya foto. Untuk dokumentasi bahwa kita kuliah malam ini. Ya, malam Jumat kuliah ya. Oke, silakan dinyalakan Mbak Indah, Mbak ini Mas apa Mbak ya? Mbak Pak, mohon maaf Pak, ini saya mati lampu, kurang terang. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada videonya. Oke, silakan Mbak Elia, Mbak Indah, Mas Virgo, Mas Giovanni, Mas Gunawan. Tidur, Pak. Oh ya. Oke, saya pakai cahaya tambahan ini. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, kita mulai foto ya. Saya hitung 1, 2, 3. Madep ke kamera ya. 1, 2, 3. Oke, saya coba tampilkan dulu. Oke, sudah oke. Ada pertanyaan lagi? Apa cukup? Cukup ya? Jelas, Pak. Ya, kalau sudah jelas, oke. Nanti rekamannya akan saya upload ya, mungkin tidak malam ini, tapi mungkin besok pagi ya, karena ada acara yang lain ya. Malam Jumat ada pengajian dan ada acara tahlilan ya. Oke, saya cukupkan untuk malam ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya, atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Mbak Sora? Mbak Alvina Sora kayak mau tanya? Enggak, Pak, saya salam. Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.